Hai semua, pemerintah tampaknya semakin serius dalam mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target semula. Jika sebelumnya target ditetapkan pada 2028, kini ambisi tersebut dimajukan menjadi 2027. Langkah ini semakin jelas terlihat dari keputusan pemerintah pada akhir Desember 2024 yang menghendakkan impor 4 komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Presiden Prabowo pun optimis bahwa swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat dari perkiraan. Bahkan, berdasarkan laporan dari kementerian terkait, Indonesia berpotensi mencapai swasembada pangan sebelum memasuki tahun kedua program ini berjalan. Keputusan ini tentu membawa harapan besar bagi ketahanan pangan nasional dan kemandirian ekonomi Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penghentian impor ini bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan, termasuk proyeksi produksi dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi beras nasional pada Januari 2025 diperkirakan meningkat menjadi 1,3 juta ton, naik signifikan dibandingkan Januari 2023 yang hanya mencapai 0,8 juta ton. Tren kenaikan produksi juga diperkirakan terus berlanjut pada Februari dan Maret, sehingga total produksi beras nasional hingga kuartal pertama 2025 bisa mencapai 5,7 juta ton. Untuk mendukung produksi, pemerintah juga menaikkan harga gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, serta memberikan penugasan khusus kepada Bulog untuk menyerap seluruh hasil panen petani tanpa batasan kuota. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan semangat lebih bagi para petani dalam meningkatkan produksi. Selain memastikan pasokan pangan yang cukup, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyederhanaan regulasi terkait distribusi pupuk subsidi. Sebelumnya, distribusi pupuk harus melalui birokrasi yang panjang, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tetapi kini, PT Pupuk Indonesia diberikan wewenang untuk langsung menyalurkan pupuk kepada agen tanpa perlu persetujuan berlapis. Selain itu, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi irigasi dan memperkuat tenaga penyuluh pertanian guna memastikan efektivitas program ini. Dengan berbagai kebijakan yang lebih efisien, pemerintah berharap para petani dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap sarana produksi, sehingga hasil pertanian meningkat secara signifikan. Untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027, pemerintah juga berfokus pada transformasi sistem pertanian dari tradisional ke modern. Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa strategi utama yang digunakan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu program utama adalah ekstensifikasi, adalah pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektar dalam 4 tahun ke depan. Wilayah seperti Merauke menjadi salah satu prioritas pengembangan dengan lahan yang dioptimalkan agar bisa berproduksi lebih maksimal. Sementara itu, untuk intensifikasi, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas lahan tada hujan yang sebelumnya hanya bisa panen 1 kali setahun menjadi 3 kali setahun. Dengan pendekatan ini, hasil panen diharapkan bisa meningkat hingga 3 kali lipat dalam waktu yang relatif singkat. Namun, meskipun ambisi swasembada pangan ini terlihat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Beberapa pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti, mengingatkan bahwa penghentian impor pangan bisa beresiko menaikkan harga jika pasokan dalam negeri tidak dikelola dengan baik. Selain itu, program ini juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan baik dari sisi ekologi maupun kesejahteraan petani.
Keberhasilan program swasembada pangan bukan hanya tentang mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga tentang menciptakan sistem pertanian yang tangguh, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.